3308206 semester 3 jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, mahasiswa IAIN Sultan Hamad Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas individu saya, yaitu Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Al-Faruqi dan Al-Athos pada mata kuliah Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dalam Islam. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Khairul Fatah MPhil. Seperti kita ketahui, Islam merupakan agama yang berpendidikan, yang berkesadaran dan bertujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Islam adalah agama yang memperhatikan bahkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan ahli ilmu pada tempat yang mulia dan agung. Di samping itu juga, terdapat banyak ayat yang memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Secara umum, Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pengertian kata per kata dari Islamisasi, ilmu, dan pengetahuan. Sedangkan pengertian dari gabungan ketiga kata tersebut sebagaimana menurut Al-Faruqi dalam bukunya yaitu Budi Hadrianto menyebutkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge merupakan usaha untuk mengajukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukannya secara sistematis untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. Islamisasi juga merupakan sebagai usaha untuk memberikan definisi baru, mengatur data-data, memikirkan lagi jalan pemikiran dan menghubungkan data-data, serta mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksi tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sehingga disiplin memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi kaus atau cita-cita Islam. Nah, sedangkan menurut Al-Athos, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animitis, kultur nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, menurut Al-Athos perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Selanjutnya kita masuk pada proses Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi dan Al-Athos. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini akan bisa dilaksanakan ketika proses ilmu pengetahuan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip pokok yang ada pada agama Islam itu sendiri, baik itu dalam prinsip pokok tauhid, syariah, maupun akhlak. Ketiga prinsip pokok tersebut haruslah menjadi fondasi dasar bagi ilmu pengetahuan yang ada. Dalam pandangan Syekh Naqib Al-Athos, proses Islamisasi ini bisa dilakukan dengan melalui dua cara. Yang pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Dalam arti, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan peluang-peluang terjadinya budaya yang menimbulkan suatu peradaban yang dihasilkan oleh orang-orang Barat. Misalnya, dalam budaya terdapat salah satu unsur budaya adalah bahasa. Bahasa di sini memberi peluang terjadinya budaya yang menjadikan peradaban Barat. Berbeda dengan pandangan Ismail Raji Al-Faruqi, di mana Al-Faruqi berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai fondasi dalam ilmu pengetahuan. Berikut merupakan esensi tauhid yang digambarkan Al-Faruqi dalam ilmu pengetahuan, yaitu tauhid atau keesaan Allah. Al-Faruqi ini berpandangan bahwa sesuatu yang esa atau mengandung unsur ketuhanan yang satu merupakan esensi dari segalanya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi dan Al-Athos.
Al-Faruqi adalah tokoh pertama yang menggagas Islamisasi ilmu pengetahuan. Ketajaman intelektual dan semangat kritik ilmiahnya membawa ia sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu-ilmu sosial model barat menunjukkan kelemahan metodologi yang cukup mendasar, terutama bila diterapkan untuk memahami kenyataan kehidupan sosial umat Islam yang memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari masyarakat barat. Untuk mencapai tujuan, Al-Faruqi mendirikan Himpunan Ilmu Sosial Muslim atau The Association of Muslim Social Science pada tahun 1972 dan sekaligus menjadi presidennya yang pertama hingga 1918. Melalui lembaga ini, beliau berharap Islamisasi ilmu pengetahuan terwujud. Nah, sedangkan menurut Syekh Naqib Al-Atas, secara teoritis dan ideologis mendefinisikan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional, atau yang bertentangan dengan Islam, dan berlaku paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat diri yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Adapun pengaruh gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan pengaruh positif dan ada yang negatif, yaitu adanya ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antar agama dan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. Selanjutnya, dengan munculnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan kita. Nah, yang menjadi pengaruh positifnya adalah melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, munculnya ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami, seperti kedokteran yang islami, bank syariah, sekolah yang islami, dan lain sebagainya. Dengan gagasan Islamic Science tersebut, maka sains dapat memproduksi teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. Dan yang terakhir yaitu gagasan atau gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan mengunggah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaannya, karena Islamisasi sains merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan, di mana dalam sejarah yang ada bahwa ilmu pengetahuan ini berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri. Namun, dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka ilmu pengetahuan pun berkembang begitu pesat tanpa adanya kontrol dari agama Islam sendiri yang mengakibatkan adanya ilmu pengetahuan yang tidak beretika, sehingga seiring dengan berputarnya waktu menimbulkan stigma mengenai adanya ilmu surga dengan ilmu yang berlumuran dosa, yakni ilmu pengetahuan yang liberal. Dengan begitu seakan-akan terjadi pembedaan dari kedua ilmu tersebut. Dari fenomena tersebut muncullah sebuah cendekiawan muslim yang mengkritisi mengenai fenomena tersebut dengan memunculkan gagasan Islamisasi pengetahuan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.